Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Rahmi Fitrianti, pakar hubungan internasional. Mbak Rahmi, dengan Ferdi siang ini, Mbak. Ya, Iya, terima kasih masih bergabung dengan kita. Mbak Rahmi, kita tahu bahwa 10 hari ini akan terjadi gencatan senjata antara Iran dan juga Israel begitu ya. Tapi kemudian kontrol di Selat Hormuz juga masih didominasi oleh Iran sendiri. Nah, apakah kemudian gencatan senjata ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai atau gencatan senjata yang disepakati ini hanya seperti kosmetik diplomatik aja, Mbak, gitu, tidak ada sesuatu yang progresif nanti? iya, kalau saya melihatnya yaitu tadi karena Iran kan tidak dilibatkan secara langsung oleh pemerintah Amerika, oleh Trump ya dalam ceasefire dengan Lebanon selama 10 hari ini, gitu. Artinya hanya Lebanon saja yang dilibatkan. Dan belum ada pembicaraan lebih lanjut juga dari Trump kepada Presiden Lebanon untuk meminta Iran agar mau menyetujui ceasefire selama 10 hari ini. Artinya ini kan hanya bilateral antara Lebanon dan Amerika Serikat. Jadi bagaimanapun juga bukan merupakan gencatan senjata secara total. Bahkan bukan merupakan kesepakatan damai secara total yang terjadi saat ini antara Presiden Trump dengan Presiden Lebanon. Tapi ini hanya merupakan gencatan senjata yang bersifat deadlock strategi seperti itu. Dan di dalam waktu 10 hari ini apapun bisa terjadi. Bisa jadi mungkin dalam beberapa hari saja gencatan senjata ini juga akan akan pecah lagi menjadi perang terbuka seperti sebelumnya seperti itu. Karena kita lihat saja ini kan Selat Hormuz yang merupakan front utama dari titik konflik yang terjadi dalam perang Iran dan Amerika Serikat Israel ini. Jadi selama belum ada kesepakatan di Selat Hormuz, kemudian lah Lebanon sudah bisa ya sedikit ya, walaupun belum sepenuhnya gencatan senjata, tapi selama belum ada kesepakatan di Selat Hormuz itu belum bisa tercipta suatu kesepakatan damai atau bahkan perdamaian di Timur Tengah itu masih jauh kalau belum ada kesepakatan ini, karena bagaimanapun juga Selat Hormuz itu merupakan pusat dari leverage-nya dunia gitu ya, karena merupakan lalu lintas utama bagi pasokan energi global. Oke, Mbak Rahmi, apakah dengan dinamika yang terjadi saat ini dan analisa Anda yang baru Anda sampaikan, bisa dikatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai hari ini tidak benar-benar kemudian siap untuk mengakhiri perang? Kalau dikatakan siap untuk mengakhiri bukan siap atau tidak siapnya mungkin ya, tapi lebih kepada mau atau tidak gitu, untuk mengakhiri perang ini. Karena kalau dikatakan siap atau ini kan siap tidak siap ya, kalau memang diserang diserang dengan first strike dari negara lain ya kita harus memilih pihak yang diserang harus membalas serangan itu dengan melakukan second strike gitu ya. Tapi ini kemauan, mau atau tidak mau. Karena kalau memang perang ini ingin berakhir, harus ada kemauan dari pihak-pihak yang bertikai ini, yang berperang ini. Terutama sekali dari Amerika Serikat kuncinya. Karena Amerika Serikat bisa melakukan tekanan juga sebenarnya terhadap Israel jika memang mau Presiden Trump melakukan itu terhadap Israel untuk meminta Israel atau mendesak Israel menghentikan serangannya ke Iran dan ke Hormuz ya, karena kan Lebanon ini sudah ada ya 10 hari kesepakatannya, perjanjian gencatan senjatanya. Nah, tapi masalahnya itu tadi, kuncinya sebenarnya semua dari perang ini Amerika Serikat, karena double standarnya itu tadi ya, standar gandanya di Timur Tengah ini, yang akhirnya membuat Iran menjadi tidak percaya atau tidak memiliki trust kepada upaya-upaya atau permintaan untuk menghentikan serangan, atau mungkin yang baru-baru ini tadi itu kan Trump mengatakan bahwa perang ini harus berakhir gitu ya. Jadi saya pikir Iran tetap tidak memiliki kepercayaan terhadap statement dari Amerika Serikat, dari Trump.
Oke, gencatan 10 selama hari belum ada ini, bukti nyata ya, gitu. Mbak Rahmi, dengan gencatan senjata 10 hari ini antara Israel dengan Lebanon ini, apakah kemudian ini sengaja dirancang untuk pintu masuk ke negosiasi damai atau memang hanya cooling down period aja? Jadi mengatur ulang strategi militer sebelum kemudian melakukan tekanan militer yang lebih besar begitu? Eh, Ya memang dua kemungkinan itu sih sebenarnya yang bisa terjadi ke depan gitu ya. Hmm. Tapi kalau memang kita berharap dari sisi positifnya, dengan adanya tekanan dari dari Partai Demokrat dan dari domestik di Amerika Serikat sendiri, baik itu dari politisinya, pemerintahan, partainya maupun dari masyarakatnya, itu saya melihatnya memang sebenarnya Amerika Serikat juga ingin segera mengakhiri perang ini, seperti itu. Saya melihatnya seperti itu ya. Ya. Cuma masalahnya itu tadi, Iran itu kan juga tergantung pada kemauan dari Amerika Serikat. Jika memang Amerika Serikat betul-betul ingin mengakhiri perang, ya desak Israel untuk menghentikan serangannya ke Hormuz, dan Amerika Serikat juga harus memberikan Hormuz kepada Iran seperti itu. Nah, kemudian juga di sisi lain itu semua memang perlu adanya mediasi, saya pikir ya. Jika Trump, saya lihat ini pembicaraan Trump untuk mengajak Presiden Lebanon melakukan gencatan senjata itu ya, saya pikir bisa digunakan juga oleh Iran untuk meminta kepada Lebanon agar Trump juga mendesak Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah-wilayah yang lain agar perang ini tidak melebar seperti itu. Tapi saya melihatnya ya begitu ya, artinya dalam ke depan ini ada kemungkinan lebih besar kemungkinannya keinginan untuk mengakhiri perang, bukan keinginan untuk melakukan serangan dua kali yang lebih dahsyat. Karena adanya pemilu sela, kemudian desakan dari dalam negeri sendiri ya, yang menekan Trump gitu ya, dan juga merosotnya atau menurun drastisnya pengaruh Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia yang menimbulkan ketidakpercayaan dari sekutu-sekutunya termasuk di NATO. Saya pikir itu sih. Ya, Cuma ya kemauan ini harus dibuktikan nyata oleh Trump dengan mendesak Israel. Karena ada yang berkomentar seperti ini, Amerika Serikat memang kemudian sedang mendorong perdamaian, tapi ada juga yang mengatakan bahwa memang Amerika Serikat sedang mengelola konflik ini agar tidak meluas, tapi ternyata menguntungkan secara geopolitik. Seberapa benar kemudian pernyataan itu, Mbak Rahmi? Ya, kalau dilihat upaya Amerika Serikat untuk tidak menginginkan konflik ini lebih meluas, itu ada benarnya juga memang, karena kan konflik ini yang terjadi saat ini bukan hanya konflik regional sebenarnya, tapi juga sudah meluas menjadi konflik global. Artinya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah regional, tapi impact-nya, dampaknya secara negatif dialami dan harus dialami oleh seluruh negara di dunia dengan adanya blokade terhadap Selat Hormuz, kemudian mengganggu stabilitas pasokan energi minyak, kemudian juga menimbulkan krisis ekonomi global. Ini kan dialami oleh semua negara. Jadi memang impact-nya itu yang terjadi secara global, sehingga ini bukan merupakan konflik regional. Karena sudah meluas kemana-mana ya pengaruhnya ya, terhadap proksi, kemudian terhadap energi, dan terhadap banyak hal gitu. Sehingga bagi saya ini upaya Amerika Serikat misalnya dikatakan hanya sebagai upaya Amerika Serikat untuk melokalisir atau membatasi konflik hanya di lingkungan regional, itu juga nggak mungkin terjadi kalau Amerika Serikat tidak mendesak Israel. Karena bagaimanapun juga Iran ini kan memiliki hubungan dengan Cina, hubungan yang sangat baik ya, dengan Cina dan dengan Rusia, di mana Cina memiliki kepentingan terhadap Selat Hormuz ya, pasokan minyaknya untuk industrialisasinya di Cina, dan Rusia juga memiliki kepentingan dengan Iran seperti itu. Artinya kalau dikatakan meminimalisir konflik hanya di lingkungan regional, saya pikir ini Cina dan Rusia dalam beberapa waktu ke depan juga tidak akan tinggal diam gitu. Jadi percuma saja kalau dikatakan untuk membatasi konflik ya hanya di lingkungan regional, karena mau nggak mau nanti kalau udah ada keterlibatan dari Cina dan Rusia, tentunya ini akan meluas. Ya, apakah kemudian Cina dan Rusia ini bisa dikatakan menjadi negara-negara yang menjadi juru kunci perdamaian dari negara yang sedang berkonflik hari ini?
sebagai juru kunci, tapi kalau juru kunci artinya hanya bisa dikatakan sebagai juru kunci jika Cina dan Rusia membujuk Iran, tapi bukan sebagai mediator Oke. dalam memediasi upaya kesepakatan damai ya. Karena bagaimanapun juga Cina dan Rusia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pihak yang bertikai Ya. lawannya Iran, yaitu Amerika Serikat dan Israel seperti itu. Jadi kalau untuk kesepakatan damai yang diharapkan bisa terjadi dalam jangka panjang, bagaimanapun juga itu harus dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu saya melihatnya di sini Indonesia sebenarnya sangat kompeten, bahkan boleh dikatakan lebih kompeten dan lebih kredibel daripada Pakistan seperti itu. Dengan berbagai banyak nilai-nilai lebih yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi dulu pernah, tapi tidak berhasil atau gagal waktu itu. Yang dalam konflik ini? Yang saat waktu Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk memberikan masukan begitu untuk perdamaian dari negara yang berkonflik waktu ini. di Ukraina ya? Ya. Kan itu beda kapasitasnya. Saat itu Presiden Prabowo kan belum menjadi presiden ya, baru masih menjadi Menteri Pertahanan. Sekarang kan Presiden Prabowo menjadi presiden dan dalam kunjungan selama pemerintah 1,5 tahun ini, Presiden Prabowo sudah melakukan kunjungan kenegaraan sebanyak 49 kali ke 28 negara ya, dan ke Rusia itu sebanyak 3 kali kalau saya nggak salah ya, ke Cina juga 3 kali, dan ke Amerika Serikat juga sudah 2 kali gitu. Nah artinya kalau sekarang kan beda kapasitas Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo bahkan sudah pernah ya tahun lalu Trump di hadapan Majelis Umum PBB mengatakan bangga dengan Presiden Prabowo seperti itu. Artinya Presiden Prabowo ini sudah bisa dikatakan memperoleh kepercayaan dari Trump gitu. Ya. Nah kemudian juga Presiden Prabowo sekarang kan membawa Indonesia menjadi anggota BOP ya, Board of Peace ya. Meskipun di sisi lain itu dianggap merugikan Indonesia ya, dari sisi ininya ya, nilai perdamaian yang diharapkan karena membuat Indonesia menjadi ini. Tapi ya itu kelebihan Indonesia lah. Ya. Yang saya maksudkan ini kan meningkatkan hubungan baik dan kepercayaan, sehingga saya pikir itu kelebihan Indonesia ya, dengan banyaknya kunjungan itu. Di sisi lain ya ada nilai positifnya gitu. Ya, maksud saya waktu itu yang dan bisa menggalang dukungan juga dari gerakan non-blok dan Global South. Maksud saya Mbak Rami mungkin dikoreksi sedikit, bukan saat perang Ukraina, tapi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri untuk menjadi mediator antara konflik Amerika Serikat dan Israel ini, walaupun kemudian saat itu dipertanyakan oleh banyak pihak begitu ya, tapi Presiden Prabowo saat itu menawarkan untuk menjadi jembatan perdamaian dan terbang ke Teheran saat itu rencananya. Ya karena saat itu mungkin karena belum baru di awal ya, jadi belum seperti sekarang ini kan. Kalau sekarang kan jika itu mungkin ditawarkan lagi, saya pikir dengan kondisi sekarang gitu ya, saya pikir ya. Indikatornya apa kemudian yang membuat Anda yakin bahwa diplomasi Indonesia melalui Presiden Prabowo menjadi juru damai ini bisa berhasil? Akan menempuh cara seperti apa? Kalau yang sebelumnya ya, jadi begini, saya melihat bahwa Presiden Prabowo bisa menghubungi Trump, kemudian menghubungi Rusia dan Cina untuk meminta Rusia dan Cina membujuk Iran, dan kemudian juga mengunjungi Iran secara langsung, menemui Mojtaba, kemudian juga menelpon Trump meminta untuk duduk di dalam meja perundingan seperti itu. Dan lokasinya bisa di Indonesia gitu menurut saya, karena ya mungkin perlu dicoba ya. Artinya hal seperti ini kan perlu dicoba, karena kan waktu itu memang jika memang pernah ditawarkan tapi belum diterima dengan baik, tapi dengan kondisi yang semakin berkembang saat ini ya, Iran juga sudah cukup banyak mengalami kehancuran seperti itu ya, mungkin Iran bisa berpikir bahwa ya ini memang harus diakhiri seperti itu. Nah tapi juga di sisi lain ini kan yang
titik utamanya adalah kunci dalam perdamaian ini sebenarnya Amerika Serikat sendiri. Nah, Presiden Prabowo bisa meminta Presiden Trump, atau kalau perlu mengunjungi Trump langsung ya, seperti kunjungannya kemarin ke Rusia ya, mengunjungi Putin, untuk meminta Trump membujuk Israel menghentikan serangan dan meminta Trump untuk bersedia duduk dalam meja perundingan gitu. Ya. Oke. Bersama Iran. Oke. Dan tempatnya saya pikir di Indonesia juga masuk akal ya, karena kita punya gedung konferensi Asia Afrika kan. Ya. Yang Seberapa realistis itu kita tentu harus berpikir bahwa kedua belah pihak atau pihak-pihak yang sedang berkonflik hari ini belum bisa menerima atau belum terlihat kemudian mereka kepercayaan diri mereka untuk dimediasi begitu, untuk mengakhiri konflik ini dengan jalur perdamaian. Baik, Mbak Rahmi, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News TV One siang ini. Selamat siang, Mbak.